jangan baperan. Ya, saya katakan sekali lagi, jangan baperan. Ya, jangan suka main perasaan gitu loh. Apa-apa nanti kami laporkan, apa-apa nanti kami bawa ke ranah hukum, apa-apa nanti kami somasi. Come on, ini negara demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, apa jadinya ketika sebuah somasi yang seharusnya menjadi alat hukum justru berubah jadi panggung perdebatan publik? Hari ini nama Abdul Ghafur Sangaji kembali jadi sorotan setelah pernyataannya yang tegas menanggapi langkah somasi yang dilayangkan oleh pihak pengacara terkait figur yang dikenal sebagai topi merah. Di sisi lain muncul nama Rismon Hasyolan Sianipar yang disebut-sebut berada di balik langkah hukum ini. Dan disinilah semuanya mulai memanas. Apakah ini murni soal hukum atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam dan lebih politis di baliknya? Sebelum kita bongkar semuanya, saya ajak Anda untuk menyimak cuplikan pernyataan dari Abdul Ghafur Sangaji yang saat ini sedang jadi perbincangan panas di berbagai kalangan. Simak baik-baik karena setelah ini kita akan kupas tanpa basa-basi. Silahkan menyaksikan. Jangan baperan. Ya, saya katakan sekali lagi, jangan baperan. Ya, jangan suka main perasaan gitu loh. Apa-apa nanti kami laporkan, apa-apa nanti kami bawa ke ranah hukum, apa-apa nanti kami somasi. Come on, ini negara demokrasi. Topi Merah saat ini sedang dalam satu tekanan, satu pressure yang luar biasa. Bahkan kalau kita buka sosial media, beberapa dari pendukung Pak Jokowi juga sudah melancarkan quote and quote beberapa serangan-serangan yang Topi Merah menelpon saya bahwa ada somasi yang disampaikan oleh pengacaranya Rismon. Siapa lagi kalau bukan Jagirs gitu ya, dari Law Office Jahmada Girsang and Partners, Jakarta 27 April 2026, kepada yang terhormat Saudara Topi Merah di tempat ya. Hal somasi pertama atau teguran dan konfirmasi analisis saudara tentang watermark ijazah Pak Joko Widodo di Rakyat Bersuara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari saudara Rismon Hasyolan Sianipar yang disampaikan sebagai data, yang ditampilkan sebagai data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data itu hanya digunakan untuk presentasi awal dari saudara Rismon Hasyolan Sianipar dan saat acara jadi perdebatan. Nah, saya ingin tahu Saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dari mana, dan siapa selanjutnya yang ingin tahu persis analisa saudara. Selanjutnya saya ingin tahu persis analisa saudara Topi Merah atas data atau dokumen itu yang viral jadi pergunjingan masyarakat. Karena bagi kami, data atau dokumen yang disampaikan oleh Rismon Hasyolan Sianipar di Rakyat Bersuara tersebut tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Saya minta kepada saudara Topi Merah untuk melakukan konfirmasi ke saya selaku kuasa hukum dari Rismon Hasyolan Sianipar dalam waktu 7 hari sejak tanggal surat saya ini. Data terkait ijazah Pak Joko Widodo yang ditampilkan di Rakyat Bersuara oleh Rismon Hasyolan Sianipar menurut Topi Merah itu adalah hasil editan. Nah, ini tentu challenge bagi Rismon, challenge juga bagi para pendukung Pak Joko Widodo. Jangan baperan. Ya, saya katakan sekali lagi, jangan baperan. Ya, jangan suka main perasaan gitu loh. Apa-apa nanti kami laporkan, apa-apa nanti kami bawa ke ranah hukum, apa-apa nanti kami somasi. Come on, ini negara demokrasi. Come on, ini negara yang saat ini sudah basisnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau pendukung Pak Joko Widodo tidak setuju dengan apa yang dianalisis oleh Topi Merah terkait dengan data yang ditampilkan oleh Rismon Hasyolan Sianipar yang saat ini sudah menjadi salah satu pendukung Pak Joko Widodo, ya monggo dibantah juga atau dilakukan kontrargumen secara ilmiah gitu.
tampilkan juga data-data analisa yang berbasis pada metodologi ilmu pengetahuan, bukan apa-apa main ancam gitu. Saya pikir ini tidak sehat buat negara demokrasi gitu. Baik, Anda sudah melihat sendiri bagaimana Abdul Ghafur Sangaji menyampaikan sikapnya, lugas, tanpa ragu, dan langsung ke inti persoalan. Pernyataan itu bukan sekedar respon biasa, ada nada ketegasan ya, ada nada ketegasan, bahkan bisa dibilang peringatan terbuka yang membuat publik mulai bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di balik layar? Di sisi lain, langkah hukum yang dikaitkan dengan Rismon Hasyolan Sianipar juga menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang melihatnya sebagai upaya penegakan hak, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan ruang dan motifnya. Nah, di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dari hiruk pikuk opini dan mulai membedah faktanya satu persatu. Karena seringkali yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari cerita sebenarnya. Mari kita masuk ke analisis. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, saudara-saudara. Bukan sekedar apa yang dikatakan, tapi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika Bung Abdul Ghafur menyampaikan pernyataannya, banyak orang langsung menangkap satu hal, yaitu ini bukan respon biasa. Ini bukan jawaban normatif yang aman. Ini adalah pernyataan yang kalau kita dengarkan dengan jernih mengandung pesan tegas. Jangan bermain-main dengan opini publik tanpa dasar yang kuat. Lalu muncul sosok yang disebut sebagai topi merah. Figur ini entah sebagai simbol, identitas, atau representasi tiba-tiba berada di pusat pusaran konflik ya, ketika dia mengklaim bahwa hasil dari penelitian Bung Rismon itu kurang tepat ya pada acara Rakyat Bersuara yang dipimpin oleh Aiman Wicaksono ya. Dan menariknya yang dipersoalkan bukan hanya apa yang disampaikan, tapi dampak dari narasi yang dibangun oleh topi merah itu sendiri. Disinilah kita harus jujur, di era digital satu pernyataan bisa jadi senjata, satu tudingan bisa berubah jadi vonis sosial, dan satu narasi kalau terus diulang bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, ketika langkah somasi dikaitkan dengan Bung Rismon, publik langsung terbelah. Ada yang bilang ini wajar, bagian dari hak hukum, tapi ada juga yang mulai bertanya, kenapa sekarang? Kenapa dengan cara seperti ini? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya ingin dicapai? Karena begini, somasi itu bukan sekedar dokumen hukum. Ia adalah pesan, ya. Ia adalah sinyal, ia adalah bentuk tekanan atau bahkan strategi komunikasi. Dan di titik ini pernyataan Abdul Ghafur Sangaji terasa seperti mencoba menarik rem, seolah ingin mengatakan kalau ada persoalan mari kita bicarakan dengan terang ya dan tenang, bukan lewat manuver yang memancing spekulasi. Dan beliau menyatakan sebagai suatu ancaman ya kepada topi merah. Apakah ini berarti beliau sepenuhnya benar? Belum tentu. Apakah langkah hukum otomatis salah? Juga belum tentu. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika ruang publik dipenuhi oleh narasi yang belum tentu utuh, lalu dibungkus dengan langkah hukum yang keras, disitulah kepercayaan publik mulai goyah. Dan kita harus akui publik hari ini tidak lagi pasif. Mereka mengamati, mereka membandingkan, dan mereka membaca celah. Topi merah dalam konteks ini bukan sekedar individu atau simbol, ia menjadi titik temu dari berbagai kepentingan, persepsi, dan bahkan emosi publik. Dan ketika nama Rismon Hasyolan Sianipar masuk dalam pusaran ini, otomatis ekspektasi publik meningkat. Harus ada kejelasan, harus ada transparansi, dan yang paling penting harus ada konsistensi. Karena publik tidak hanya menilai siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling kuat berdiri di atas fakta. Jadi pertanyaannya sekarang saudara-saudara bukan lagi siapa melawan siapa, tapi siapa yang benar-benar membawa kebenaran dan siapa yang hanya memainkan narasi. Dan di tengah semua ini pernyataan Bung Abdul Ghafur Sangaji tadi menjadi semacam penanda ya, penanda bahwa ada garis yang mulai ditarik, bahwa ada batas yang tidak ingin dilewati, dan bahwa cepat atau lambat semua ini akan sampai pada satu titik, yaitu pembuktian. Karena pada akhirnya di balik semua opini, semua somasi, dan semua pernyataan yang bertahan bukanlah siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bisa dipertanggungjawabkan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sudah melihat bagaimana pernyataan Bung Abdul Gofur Sangaji memantik perhatian, bagaimana sosok topi merah ikut terseret dalam pusaran narasi, dan bagaimana langkah yang dikaitkan dengan Rismon Hasyolan Sianipar memunculkan banyak tanda tanya. Ini bukan sekedar konflik biasa, ini adalah cerminan bagaimana ruang publik kita bekerja hari ini. Cepat, panas, dan seringkali penuh asumsi. Di tengah semua itu, satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah akal sehat, saudara-saudara. Karena opini bisa dibentuk, narasi bisa diarahkan, tapi kebenaran pada akhirnya akan mencari jalannya sendiri. Jadi jangan buru-buru percaya, jangan cepat mengambil sisi, dan jangan mudah terprovokasi oleh apa yang belum sepenuhnya jelas. Biarkan fakta berbicara, biarkan waktu menguji, dan biarkan publik menilai dengan kepala dingin. Saya Orasi Kritis, tempat di mana kita tidak hanya mendengar tapi juga berpikir. Jika Anda setuju bahwa kebenaran harus dikawal bukan dikendalikan, tekan tombol subscribe, bagikan video ini, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Karena di sini suara kritis tidak boleh dibungkam. Tetap waras, tetap kritis. Sampai jumpa di orasi berikutnya.